kita mengumpulkan nih, oh si A itu tingginya, sama satria tingginya sekian, kita ambil sampel 100 orang, oh ternyata yang rata-rata tingginya sekian itu laki-laki, disitulah terjadi knowledge. Oke, ini adalah basic yang akan banyak kalian gunakan untuk menuju ke transformasi digital, yaitu kalian harus mencari banyak data dan mencari banyak informasi. Sebelum informasi itu kalian bisa terapkan menjadi sebuah knowledge dalam sebuah platform. Nah, harapannya di sini, di kolom chat, saya kasih waktu 5 menit. Saya pengen setiap dari kalian itu memberikan satu fakta tentang diri kalian sebelum saya bisa merubah itu menjadi sebuah informasi. Satu fakta saja. Kalau bisa yang unik. Di kolom chat aja, nggak usah ngobrol. Kalau bisa sesuatu yang unik. Jadi, biar kalian bisa melihat bagaimana sebuah data yang sederhana itu bisa berubah menjadi informasi. Walaupun informasi itu tidak 100% benar. Monggo, waktunya kita mulai dari sekarang. Saya kasih satu contoh, itu contoh tentang saya. Is it true? Who knows? Saya berewokan, asik. Suka jalan-jalan. Saya suka dia. Ada yang sudah cinlok, boy, belum ketemu, udah cinlok. Astaga. Sinyal generasi muda ini kuat-kuat ya. Saya sedang mengantuk. Saya bangun jam 7 tadi, astaga.
Jadi belum bisa berpikir sepenuhnya. Ini udah semua belum? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Banyak sekali. Oke, berarti kurang lebih udah hampir semuanya. Jadi saya akan mengambil beberapa case di mana untuk merubah transformasi dari sebuah data menjadi informasi itu nggak hanya kita hanya tidak hanya membutuhkan satu buah data, tapi kita membutuhkan banyak data. Tapi untuk menjelaskan beberapa hal, kita bisa menebak beberapa hal dari data yang sudah kalian berikan. Contoh, saya mau ngasih Dimas Maulana Aziz. Di situ dia memberikan sebuah data bahwa dia sedang ingusan. Di sini yang mau saya tunjukkan, terserah itu benar atau tidak, yang mau saya menjadikan poin adalah ketika ada orang bilang, oh aku sedang ingusan nih, berarti ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dia bisa jadi habis begadang. Yang kedua, temannya ada yang sakit juga, dia ketularan. Yang ketiga, dia tinggal di daerah yang pada saat ini hujan atau dingin. Ini bukan berarti saya menerka-nerka ala sulap merah gitu, bukan. Ini hanyalah merubah secara technologically bagaimana hacker-hacker atau para profesional, IT profesional itu merubah data yang sederhana itu berguna. Itu baik ataupun buruk. Jadi kita gunakan informasi itu untuk satu hal yang baik. Nah, Mas Dimas, monggo dari 3 fakta yang sudah saya sebutkan. Yang pertama, jenengan habis begadang, capek, jadi ngedrop badannya, atau teman jenengan ada yang sakit, terus dekat sama jenengan, atau kalian jenengan di daerah tempat tinggal jenengan saat ini sedang dingin. Kira-kira ada nggak fakta itu yang benar? Yang barusan dari informasi yang saya sebutkan itu ada yang benar nggak? Faktanya di daerah saya sedang dingin. Nah, dari informasi itu, bagaimana sih transformasi digital itu bekerja? Thank you Mas Dimas. Ketika ada tahu ya, oh ini Mas Dimas sedang ingusan nih, oh berarti dia sedang sakit statusnya. Mungkin kalau dari aplikasi pemerintah saat ini Peduli Lindungi, dia menyatakan dia sedang sakit, maka data itu diperoleh oleh perusahaan-perusahaan lain atau platform-platform lain untuk memberikan penawaran obat. Nanti kalian mungkin udah pernah atau kalian nge-search Tokopedia, habis nge-search sesuatu, berubah search-nya. Nah, itulah yang terjadi. Seperti itulah bentuk transformasi digital, di mana kita bahkan untuk hal yang paling sederhana pun, termasuk mencari barang, itu menggunakan data yang sederhana dari yang kalian punya. Simple, ini is a fact, cuma satu buah kalimat. Saya bisa menjabarkan 3 hal. Oke, kita kembali ke share screen. Kembali, share screen sekarang sudah kelihatan? Kelihatan, Mas. Oke, untuk mencari data, apa yang bisa kita lakukan? Monggo, saya beri waktu kalian untuk berinteraksi. Mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, Mas. Oke, kita menyebutnya kolektif. Information. Oh, ini dua ya. Selain itu, ada lagi? Monggo, kalian bisa berpendapat di sini. Kenapa? Karena kalau full teori itu sometimes beda. Ketika kerja aku boleh informasi kok ini enggak. Ini adalah salah satu bentuk kolektif information. Apa saja yang bisa kita dapat? Banyak. Bahkan kenal, penjualan,
Oke, kalau misalkan kita melakukan, ini semua sudah dewasa ya, saya harap kalian bisa take everything with a grain of salt. Kalau aku bilang melakukan observasi, kita menuju ke hal yang ekstrim, contohlah tempat hiburan malam, kita mau mentransformasi digital tempat hiburan malam, terus caranya aku duduk di sana menikmati semua hiburan yang malam yang ada, apakah itu termasuk data collecting? Apakah termasuk saya mencari informasi atau data? Sini ada yang jualan nggak sih? Ya, kalau ada yang jualan lebih enak kan, lebih seru. Contoh aku pengen tahu informasi nih tentang, wah ini ada ke sebuah karaoke, ayo kita gerbek. Anggap saja saya polisi walaupun bukan. Ayo kita gerbek. Nah itu polisi pasti kan biasanya duduk dulu di sana sekitar situ memperhatikan. Nah itu juga termasuk metode mencari informasi atau mencari data. Itu namanya direct observation. Nah, kira-kira dari direct observation apa yang bisa kita lakukan? Apa saja sih yang harus kita, siapa target kita di sini? Monggo, teman-teman boleh menjawab. Melakukan pengamatan kepada objek, Mas. Apa tadi? Melakukan pengamatan ke objek. Ya, iya, betul. Melakukan pengamatan terhadap objek. Tapi apa yang perlu diamati? Izin jawab Mas. Oh, Yang diamati mungkin dari lingkungan sekitarnya, terus sama oke. kegiatannya dalam kehidupan sehari-harinya itu Mas. Ini yang cowok saya tanya, ada yang pernah stalking nggak? Ayo jujur. Iya Mas. Wah, kalau stalking kalian dari cem-ceman itu bukain IG tiap hari nggak? Ngecek dia posting apa? Nggak tiap hari sih Mas. Cuman ada waktunya. Ada waktunya. Iya. Waduh, waduh. Oke, stalking in a good way itu termasuk direct observation. Ini yang bisa kalian lakukan. Oke, terakhir. Ini ada yang udah sempro? Belum ada ya? Oh iya sih, semester berapa tuh? Semester 7, Mas. Udah sempro berarti? Belum, Mas. Belum. Waduh. Oke. Terakhir adalah yang paling sederhana. Oh, kok aku typo tuh. Iya. Adalah interview. Oke, kalau boleh tahu siapa yang bisa kita interview di sini? Izin jawab Mas. Monggo. Mungkin itu sih Mas. Stakeholdernya atau dalam artian orang terdekatnya. Oke, stakeholder. That's a good answer. Itu kata yang akan banyak kita pakai nantinya. Stakeholder. Stakeholder. Oke, selain itu, kalau kita misalkan kalau kita ambil kasus sederhana di Indonesia, setiap kali ada video anu-anu yang jadikan pertanyaan yang di interview pertama kali itu pasti Roy Suryo.
Itu kira-kira apa maksudnya? Narasumber bukan Mas? Narasumber itu adalah orangnya. Jadi narasumber itu ketika kamu diinterview, kamu adalah seorang narasumber. Nah, kira-kira kayak Bapak Roy Suryo atau seseorang yang ahli dalam bidangnya yang menentukan itu kira-kira disebut apa? Ya, let's say experts. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah direct clients. Kita bisa langsung contoh nyata sebuah transformasi digital yang tidak mempertimbangkan banyak hal adalah banyak dari platform yang dibuat oleh negara kita tapi berujung tidak digunakan karena apa? Karena tidak dipertanyakan kepada penggunanya nanti bisa nggak orang itu menggunakannya. Ini pengaruh. Kenapa saya bilang pengaruh? Karena gap pengetahuan di Indonesia itu masih lumayan kerasa dari generasi berikutnya ke generasi sebelumnya. Jadi kita pun nanti yang akan sebagai pelaku transformasi digital, dia harus bisa menjadi sebuah jembatan bahwa platform yang dia buat itu bisa dinikmati baik dari semua khalayak. Oke. Sampai di sini kira-kira by Des kita kan udah dari mencari data. Nanti goals-nya kita akan merubah sesuatu dari yang konvensional ke sesuatu yang digital. Di sini kalau minggu depan kira-kira ada yang setengahnya sudah ada di Jogja belum? Atau harus nunggu minggu depannya lagi? Karena saya akan mengatakan sesuatu, kondisinya di sekitar kita itu banyak example, banyak case. Di depan ruang belajar dan kantor Unicamp itu ada sebuah pasar. Kita akan mencari studi kasus di sana. Nanti outcome-nya adalah kalian bisa menunjukkan, oh ini loh, sebuah transformasi digital, step by step-nya, dokumentasinya, arsitekturnya bagaimana. Oke. Permisi Mas. Monggo. Boleh minta link yang tadi Mas? Link apa ya? Link yang dicoret-coret tadi Mas. Oh iya, nanti saya screenshot. Soalnya itu belum ada akunnya. Nanti saya screenshot kan. Oke, siap Mas. Oke, talking about information. Kita akan menuju topik kedua dari transformasi digital. Itu adalah kita sudah merubah data. Aku share screen masih. Oops, sorry. Informasi. Bagaimana sih sebuah data itu bisa menjadi informasi? Oke, aku akan membicarakan satu hal. Jika aku bilang tepung, itu data apa bukan? Informasi Mas. Bukan, Mas. Informasi. Kenapa kalian bisa bilang ini sebuah informasi? Karena itu belum tentu tepung Mas. Kalian tahu aku mau bikin tepung itu jadi apa? Aku mau nulis resep apa di sini tahu nggak? Kira-kira. Nggak tahu Mas. Nah, oke. Tepung, terus saya tambah lagi garam, gula, penyedap, kubis sih bahasa Indonesia kubis kan ya? Kol.
Oke, sekarang saya tanya lagi. Di sini kalian bisa nebak nggak saya mau masak apa? Bakwan. Ini mau masak bakwan. Nah, kalian bisa nebak itu dari Bakwan ketika aku kuas. sudah memberikan beberapa data yang terkumpul. Jadi bisa ketika aku berbicara hanya tepung, mana tombol delete, itu adalah sebuah data. Kenapa? Kalian belum bisa memutuskan apa-apa dari sini. Kalian belum tahu, oh, Satria mau masak apa nanti? Tepung. Oke, ketika saya sudah menggrupkan ini sebagai bakwan, entitas baru yang bernama bakwan, bagaimanakah bakwan itu? Ini kan kalian sudah paham ya, antara data dan informasi. Ketika kalian sudah punya beberapa data, kalian bisa memutuskan, oh ini adalah bakwan. Sekarang bagaimana sebuah informasi itu menjadi knowledge? Jika kita ada tukang bakwan 1, tukang bakwan 2, bakwan 1, bakwan 2, bakwan 3. Jadi rencananya saya mau buka toko bakwan. Di sini resepnya sama, tapi yang saya rubah adalah rasionya. Salah. Misalkan di sini kita tulis 200 gram. Ini 1 SDM. 1 SDM. Nanti resep bakwan ya, jadi ya saya tulis seadanya. Oke, ketika kita merubah, kita sudah dapat nih informasi tambahan. Oh, tepungnya ternyata 200 gram, garamnya 1 sendok makan. Apa sih yang disebut knowledge? Knowledge itu ketika kalian sudah punya beberapa rumus. Contoh di bakwan kedua saya tulis di sini tepungnya 150 gram. Ini jadi setengah. Ini jadi setengah. Ini tetap 1. Terus kita punya bakwan ketiga. Kita punya bakwan ketiga. Ini tepungnya anggaplah 250 gram. Ini 3 sendok makan. Ini 3 sendok makan. 4 sendok makan. Ini sama. Oke, kita pakai case 3 bakwan. Salah. Oke, di sini ketika kalian mau merubah yang namanya informasi itu menjadi knowledge, kira-kira step apa yang perlu kalian lakukan di sini? Kalian tahu nih, aku mau masak bakwan. Terus aku mau uji coba, aku mau jualan bakwan. Oh, aku pengen tahu bakwan mana yang enak. Bagaimana saya bisa mendeterminasi bahwa itu ini enak, ini enggak. Monggo saya persilakan. Ini saya kasih waktu 3 menit sampai 7.55 untuk determinasi bahwa ini kan sudah ada ini. Kita sudah punya data, sudah menjadi informasi. Saatnya kita rubah informasi ini menjadi sebuah knowledge. Kira-kira caranya gimana?
Ada yang mau jawab? Di kolom komentar ada yang jawab, Pak. Oh, sorry. Oke, Febrian, harus dipraktekkan Pak pembuatannya. That's one of the step. Mengolah semua informasi tersebut menjadi suatu hal yang baru. Bakwan ini dirubah jadi apa ya? Jadi lotek. Well, that's another food. Itu sebuah entitas yang sangat berbeda. Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Oke, yang pertama untuk menentukan sebuah knowledge dan memberikan asumsi. Wah, terlalu banyak asumsi nanti nggak baik juga. Tapi oke, that's one of the method ya. Yang pertama kali kita tentukan adalah goals dari knowledge tersebut. Contoh, di sini kita tulis gede-gede goals-nya. Bakwan yang bakal laku. Ini goals kita. Belum ada sebuah informasi itu berubah menjadi sebuah knowledge. Dengan cara apa? Yang pertama pasti kita lakukan testing. Testing. Kita tes dulu teori A, informasi A, dengan cara kita masak. Jadi kita masak dulu bakwan ini, terus kita lakukan yang namanya product testing. Dari situ barulah kita bisa menentukan sakjane pendapat orang-orang. Salah satu stepnya adalah menemukan asumsi. Oke, asumsi itu sesuatu yang baik, tapi kan itu bersifat hal yang tidak bisa kita hitung. Bagaimana membuat hal itu menjadi bisa kita hitung? Ya, caranya simpel. Kita bilang, dari bakwan pertama, setelah kita buat, ini misalkan 10 orang bilang enak. Orang bilang tidak enak. Dan seterusnya sampai sebuah knowledge itu tercipta. Loh kok aku tidak memasukkan asumsi atau opini orang? Well, karena komputer hanya bisa menerima hal yang inputable, yang bisa diinput. Opini itu salah satunya memang, tapi itu butuh, kita sebutnya namanya sudah menjadi knowledge processing. Ketika kita merubah high level opinion dari sebuah opini, sebuah kata-kata, kita masukkan ke dalam knowledge base, dia akan berubah menjadi sebuah decision. Itu adalah advance level dari sebuah knowledge, tapi kita back to basic dulu.
Yang jadi permasalahan dari perubahan transformasi, seperti yang saya pertama kali bilang, yang namanya berubah itu menyakitkan. Sama seperti ketika sebuah informasi itu menjadi knowledge, dia akan melalui yang banyak yang namanya prahara atau kasus atau perbedaan pendapat. Ini adalah salah satu contoh kasus yang saya masukkan di sini karena produk akhir kita adalah sebuah prototype at the end of the semester and at the terakhir dari setengah semester ini adalah tugas kalian nanti adalah mencari case. Jadi saya akan memberitahukan sedikit yang biasa terjadi. Disinilah seperti saya muncul ketika bakwan pertama ada 10 orang bilang enak, tapi 3 orang bilang nggak enak. Bakwan kedua itu ada 7 orang bilang enak, 2 orang bilang tidak enak. Bakwan ketiga 12 orang bilang enak, 7 orang bilang enak. Case pertama di sini yang kalian bisa notice dari sebuah knowledge di sini ada apa yang salah. Bakwannya nggak ada, iya saya juga lapar belum sarapan. Let me go to the sharing screen. Dari ini kira-kira apa yang salah? Hal yang sederhana dulu, yang terlihat di depan mata kalian. Mungkin dari datanya, Pak. Keterikatan ya, maksudnya gimana itu? Maksudnya dari data yang bakwan itu, Pak. Iya. Mungkin garamnya kebanyakan atau gulanya kebanyakan, akhirnya kan membuat tidak sedap. Oke. Kembali lagi itu adalah sesuatu yang kita sebut resep. Ini adalah resepnya tidak stabil. Oke, betul. Studi kasus ketika kasusnya tidak selalu berubah-ubah, kalian tidak akan pernah mendapatkan hasil yang komprehensif, itu pasti. Ingat itu dipakai untuk skripsi kalian, karena itu sering dibully sama dosen penguji. Ketika kasus kalian berubah-ubah, modar. Nah, kalau misalkan aku mau bilang, oh ini loh jumlah orang yang nguji itu tidak sama, kita tidak bisa mendapatkan hasil yang komprehensif. Itu bisa atau tidak? Ini yang diuji 13 orang, ini 9, ini 19. Bisa, Pak. Oke, berarti yang kedua adalah apa bahasa Indonesianya ini? Enggak. Oke. Audience. Jadi ketika sebuah informasi dia berubah menjadi knowledge, ketika kalian ingin merubah knowledge, kalian pun harus menguji informasi tersebut dengan audiens yang tepat. Contoh, sebuah film kenapa ada rating 17, ada rating 18, ada rating 13. Itu sama seperti merubah hal yang konvensional menjadi hal yang digital. Itu pun kita butuh target audiens yang tepat, sama seperti yang saya bilang tadi, di mana case-nya itu contoh banyak aplikasi yang kita pakai dari yang sudah dibuat oleh pemerintah kayak Peduli Lindungi, tapi tidak tepat target audiensnya. Kenapa? Karena banyak orang tua di sini yang mungkin HP-nya masih Nokia, yang butuh HP-nya masih SMS atau telepon. Disitulah knowledge itu bekerja untuk merubah dari yang konvensional menjadi yang digital. Ketika hal itu kita lewatkan, yang terjadi ya akan terjadi chaos, akan terjadi sebuah perbedaan pendapat, akan terjadi asumsi, akan terjadi opini-opini yang bertolak belakang.
Oke, habis gini saya mau nge-share kalian di grup WhatsApp itu modul yang saya pakai dan sebuah buku. Mostly itu tentang transformasi digital, business analytics dan desain arsitektural, software architecture. Sampai di sini kalian ada pertanyaan atau tidak? Kalian boleh berpendapat di sini. Oh, aku nggak terima ini. Monggo. Oke, ini harus ada kan. Yang biasanya dalam transformasi digital itu adalah ini. Sama seperti Pak Wan tadi ketika ada bilang resepnya berubah-ubah, ya akan banyak pertanyaan, apakah perubahan ini berdampak? Itu yang akan menjadi pertanyaan besar kalian nanti sepanjang perjalanan magang. Asik perjalanan magang. Sepanjang perjalanan magang ini nanti kalian akan banyak akan harus banyak bertanya hal ini. Apakah perubahan yang saya buat ini berdampak nantinya bagi orang yang akan menjadi studi kasus kita? So, untuk tugas hari ini, belum saya ingin kalian buat sesuatu, dan saya contoh data. So, tugas hari ini kalian kerjakan sebelum sesi besok. Besok saya masih itu. Ini untuk minggu depan juga. Itu adalah 3 ini. Kalian cari contoh data, rubah data tersebut menjadi informasi, dan rubah informasi itu menjadi sebuah knowledge. Aku nggak minta banyak-banyak, mungkin 50 data cukup. Terserah kalian mau datanya ngarang, kalian mau datanya nyari. Yang di sini yang saya lihat adalah ada data yang mentah, ada data yang sudah menjadi informasi, ada data yang sudah menjadi sebuah knowledge. Di mana kita bisa memprediksikan sesuatu dari situ. Ada pertanyaan tidak tentang 3 hal ini? Monggo kalau mau bertanya. Sebelum saya akhiri sesi hari ini. Izin tanya Pak. Monggo. Mau tanya sih Pak, dari kesimpulan Mbak Wan tadi itu, apakah kesimpulannya itu bahwa Mbak Wan di tempat situ itu masih belum valid Pak? Jadi kayak maksudnya itu kayak semisal
ada temen yang tanya di bakwan tersebut enak nggak sih gitu. Tapi kan di situ kan ada orang-orang yang beda-beda pendapat. Berarti kan di situ Betul. bisa disimpulkan bahwa bakwan yang dijual di situ itu masih belum valid. Dalam artian belum valid ini masih nggak tahu enak atau enggaknya. Oke, ketika kamu berkata bahwa informasi itu belum valid, maka kita akan kembali lagi ke konsep awal ketika saya nulis tepung. Ketika aku bilang tepung, kalian dua semua bilang tepung itu informasi. Padahal kita belum tahu tepung itu mau dibuat apa. Tepung itu sendiri, padahal belum tahu kan tujuannya mau dibuat roti kah, mau buat bakwan kah. Ketika kamu mau memvalidasi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengembangkan jumlahnya. Kalau awalnya kamu jumlahnya 20, awal testingnya nih, kamu buat jumlahnya 20, tapi dengan resep yang sama, Oke. 20 orang. Terus pada first test, second testing kalian kembangkan lagi. Ini kita bicara tidak ada resep change ya. Jadi bakwan ke satu dengan target audiens sama, kita bikin ini menjadi 1.000 orang. Kira-kira andai kata 1.000 orang ini mengatakan enak, berarti kan di situ kita sudah mengambil kesimpulan bahwa oh sebenarnya bakwan ini laku. Oh, kok bisa aku bilang laku? Karena dari 1.000 orang tersebut ketika saya tanyain mereka mau beli ini kok, mereka bilang ini enak. Gitu. Ini adalah salah satu bentuk validasi, which is itu nanti. Sekarang. Terima kasih sudah diingatkan. Ini adalah bentuk validasi. Ketika kalian nanti mengerjakan skripsi atau bekerja, benar kalian akan membutuhkan validasi. Dalam artian ketika kalian bilang, oh bos, penjualan turun. Nah, kalian harus melihat penjualan itu apakah memang turun atau cuma turun saja. Contoh begini, dalam 1 tahun perusahaan dia membuat revenue atau omset 1 juta setiap bulan. Setiap bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Pada bulan ke-7, omsetnya turun jadi 800.000. Apakah itu bisa dibilang turun? Iya, bisa dibilang turun pada bulan ke-7. Tapi kita harus refleksi juga ke tahun lalu. Apakah tahun lalu turunnya sebanyak itu apa malah naik? Seperti itu. Disitulah akan terjadi bentuk validasi bahwa statement yang kalian lakukan berdasarkan data itu valid atau tidak. Caranya apa? Ya salah satu bentuk nakal. Aku nyebutnya bentuk nakal ya, karena sometimes higher management itu cuma melihat tuh berdasarkan secara singkat saja. Mereka tidak melihat secara rinci. Itu adalah melihat ketika banyak data atau contohnya sikat gigi, pasta gigi. Nah, itu adalah bentuk validasi yang tidak bisa kita uji. 4 dari 5 dokter merekomendasikan pasta gigi ini. Itu kan sesuatu yang ditulis di dia tuh. Dia melakukan studi, tapi kan studinya tidak dijelaskan di situ. Dia mentransformasi sebuah informasi, oh dokter gigi A, B, C, D pakai ini pasiennya giginya sehat semua. Tapi kan kita tidak tahu apakah pasiennya itu berubah menjadi giginya yang jelek menjadi giginya yang bagus, seperti itu. That's called form of validation. Caranya bagaimana untuk menguji? Ya kamu ngetes sendiri. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Mas. Monggo. Kalau yang saya lihat di sini kan sebagai datanya itu bahan-bahannya, Mas ya. Nah, terus informasinya itu bakwannya atau dari pendapat dari orang-orang yang disurvei itu, Mas? Apa gimana? Informasi itu sendiri adalah form. Jadi yang dipoinkan adalah bukan mana yang informasi, tapi ketika kalian bisa memutuskan bahwa aku mau buat bakwan. Dari beberapa banyak data. Ketika aku bilang ada tepung, garam, gula, penyedap, kubis, kol, wortel, kalian bisa bilang aku mau masak bakwan. Disitulah informasi itu bekerja. Jadi kalian tahu, oh ketika ada beberapa data nih, kita sudah memegang beberapa fakta di tangan kita, maka kita bisa menentukan bahwa
oh ini mau dibikin seperti ini, begitu. Jadi informasinya itu adalah ketika beberapa data ini sudah dikumpulkan menjadi satu dan kalian bisa memutuskan bahwa aku akan membuat ini. Itu cetak di sini. Ketika kalian sudah bisa mengira-ngira, ketika informasi itu berguna untuk kalian, ketika data itu berguna untuk kalian, disitulah menjadi sebuah informasi. Ada pertanyaan lagi? Atau masih belum paham? Saya mau nanya, Kak. Monggo. Tadi 50 kata ya. Dari 50 kata itu 50 kata bentuk. apa? 50 data, maaf. Oke. Dari 50 data itu terbentuknya satu informasi atau misalnya ada 10 informasi dari 50 data itu, Kak? Satu aja, kalian butuh data yang banyak. Jadi bayangan saya adalah seperti ini. Jadi kalian semua punya Microsoft Excel kan ya? Jadi kalian punya tabel, sebuah tabel sederhana. Apa informasi apa saja yang kalian suka, monggo. Misalkan jumlah gula dalam minuman soda itu boleh. Di sini kan nanti ada list tuh satu. Berarti objeknya tuh bisa banyak, ya Kak? Ya, itu kalian tentukan sendiri mau banyak. Tapi kalau if I were you, aku akan memilih satu. Saya kurang ngerti itu, Kak, di situ. Oh, misalkan kalian mencari data, kalian cari contoh data itu gak harus membuat, kalian bisa mencari di internet contoh data, misalkan data kekerasan remaja, contoh nih. Dari sini kan kalian punya data mentahnya di kota A, misalkan ini misal ya. Jumlah kekerasan di kota A itu terjadi berapa kali. Ketika kalian berubah itu menjadi informasi itu bagaimana? Kalian kategorikan data itu, kalian klaster, kalian kumpulkan menjadi sebuah informasi. Aku akan ngambil contoh kita yang sederhana ini deh. Jadi ini aku mau punya beberapa informasi nih. Tepung yang tak maksud itu adalah misalkan kalian mau cari resep. Kok susah ya kayak pakai resep ya? Bentar. Let me find an easier example. Ini aja. Aku pakai contoh tadi, contoh datanya adalah minuman bersoda. Terus kalian punya data nih, anggapannya satu Fanta, Sprite, Coca-Cola, terus di sini misalkan kalori. Terus gula. Kok tidak bisa tak klik? Aneh. Misalkan ini 10 kilokalori. Di sini dia gulanya anggaplah 10 gram. Nah, data yang saya maksud itu seperti ini.
Sama seperti pembelajaran kita yang ini, kita harus tahu
Halo, cek cek. Masuk, Mas. Oke, sorry tadi Baik, ada baik. gangguan teknis. Oke, kita ulangi lagi. Jadi tampilkan seluruh layar. Tugas minggu ini itu adalah pertama kalian cari dulu studi kasusnya. Contoh, kelihatan kan ya share screen-nya? Ada. Mas. Minuman penyebab diabetes. Contoh. Ini contoh besarnya nih. Ini contoh besarnya. Nah, dari situ kita punya data dulu. Apa saja sih minuman yang ada di Indonesia? Ini kalian jangan lihat sisi kanannya dulu ya. Kalian lihat sisi ini dulu. Oh, minuman bersodanya ada apa aja? Fanta, Sprite, Coca-Cola. Dari sini, dari data-data yang sederhana ini, aku pengen kalian merubah itu menjadi sebuah informasi dengan cara memberikan lebih dari satu fakta. Contoh, dari minuman Fanta, Sprite itu ada kalorinya berapa, gula berapa, seperti itu. Nah, dari sini nanti kita bisa membuat mungkin backspace. Di akhirnya nanti kalian buat chart, misalkan sebuah chart sederhana. Bahwa oh Coca-Cola itu akan seperti ini, kalian buat carta, boleh blok, boleh terserah. Ini kira-kira ini gulanya sekian. Seperti itu. Dari sinilah kalian terbentuk yang namanya knowledge. Sisi nya kalori, misalkan seperti ini. Ini ada yang kurang jelas? Ada pertanyaan lagi? Monggo. Izin bertanya, Mas. Monggo. Untuk pengerjaannya ini menggunakan apa, Mas? Excel aja. Oh, Excel aja nggak apa? Nggak usah repot-repot. Oke, Mas. Ini pemanasan sebelum banyak lagi yang nanti kita bisa olah. Sebelum kita menuju real case-nya lah, kan apa? Ini bisa kalian kerjakan sendiri-sendiri di rumah. Contohnya kalian boleh ngambil dari internet. Kalau misalkan kalian ngambil dari internet, tolong cantumkan linknya. Jadi aku pengen data yang kalian buat itu setidaknya itu adalah data yang memang bisa dimanfaatkan dan bisa kita gunakan. Kalian mau pakai data teman kalian sekelas saat ini, monggo, boleh ngarang ya nggak apa-apa. Yang penting aku pengen lihat ketika itu menjadi data itu menjadi informasi, dia sudah memiliki pengelompokan. Di situ kalian bisa, ini kan aku masih satu pengelompokan minuman bersoda dan sebagainya. Ini contoh sederhananya seperti ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan tentang tugas yang ini, ada pertanyaan tentang materi yang ini. Sebelum kita melakukan ide di Gila, nanti saya kasih modulnya ke kalian juga, sama bukunya. Izin bertanya, Mas. Monggo. Ini kan mengenai 50 data yang Mas bilang minimal gitu, Mas. Saya bingung tentang data ya, Mas. Itu datanya seperti Fanta, Sprite, Coca-Cola gitu, Mas. Iya, ini contoh. Ya, contoh. Berarti itu kan 50 data gitu, Mas. Berarti di antara 50 itu sepertinya ada 3 gitu. 3 seperti ini gitu. Oh enggak, kalian cari 50. Jadi ini kan karena saya kasih contoh cuma 3. Kalau 50 kan kebanyakan. Jadi nanti iya, ada ke bawahnya gitu loh, misalkan. Oh, Pepsi gitu. Oh, iya. Seperti itu. Masih bingung?
Enggak, saya bingungnya di situ tadi, Mas. Oh, Jadi enggak itu tahu. dikumpulkan menjadi satu nanti gitu, Mas. Iya, dikumpulkan menjadi satu dan kalian kembangkan data-data yang ada dari data minuman bersoda nih. Kalian kembangkan lagi, oh kalorinya berapa, gulanya berapa. 50 kebanyakan nggak sih? Apa kebanyakan kira-kira? Kebanyakan. Kebanyakan, ya udah 25. Iya. 25 nggak kebanyakan lah. Itu Bisa, Mas. bisa nyari di kantor atau di kelas. Makasih untuk jawabannya, Mas. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri sesi hari ini? Izin bertanya, Mas. Monggo. Untuk deadline-nya itu kan minggu depan ya. Itu Ya. pengumpulannya gimana metodenya? Saya cuma butuh nama kalian sama file Excel. Excel itu kan bisa dirubah menjadi pivot, bisa dirubah menjadi kalian slicing, bisa kalian filter. Nanti kalian bisa terapkan, terus tulis aja di Excel-nya di salah satu sel yang tidak menjadi bagian table itu. Ini ada Excel ngasih sih Kasa. Contoh, misalkan ini tadi kita pakai Pepsi ya, Pak, minuman ya. Kacau. Anggaplah seperti ini. Nanti kalian tulis saja, ini kan bisa kalian lakukan yang namanya filter. Misalkan ini Pepsi. Ini 22 seperti ini ya. Ini kan kalian bisa filtering nih. Dari situ kita tulis kesimpulannya di sebelahnya sini. Intinya jangan di tabelnya, kalian tulis kesimpulannya sebelahnya aja gitu, misalkan segini kesimpulan bahwa dari data tersebut saya mendapati apa informasinya, contoh apa nulis di sini. Pepsi berarti yang paling menyebabkan diabetes berarti gulanya paling tinggi, misal Pepsi itu. Jadi tulis saja di sebelahnya. Jadi outcome-nya nanti juga di knowledge-nya harapan saya insert recommendation chart. Nah, kalian bisa buat satu chart sederhana untuk kadar gula dan ininya. Ini sederhana aja, enggak usah itu. Saya cuma pengen lihat kalian merubah ini menjadi sebuah kesimpulan dulu dan memanfaatkan informasi yang ada. Dari data yang sederhana di sini, mendapatkan informasi yang lebih dengan membaca, observasi, terus merubahnya menjadi sebuah kesimpulan atau kita sebut knowledge di sini. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Atau belum paham? Maaf Mas, tadi saya nanya itu kumpulnya di mana gitu? Oh, kumpulnya. Belum ada Google Drive-nya ya, Gas? Nanti mungkin Mas Gasa buatin Google Drive untuk kalian ngumpulin itu. Dikasih linknya. Jadi nanti ini kan bisa satu file Excel. Satu file Excel aja, nama kalian, kampus mungkin ya, atau ada NIM gitu nggak sih? Untuk membedakan. Itu. Nanti formatnya saya update ya, soalnya saya belum ngecek data listnya. Yang selain kampus sama nama, saya punya apa saja gitu loh. Nanti saya kasih tahu formatnya gimana untuk pengumpulannya. Baik, terima kasih Mas. Oke. Ada pertanyaan lagi? Atau bisa kita akhiri sesi kali ini?
Monggo kalau mau tanya. Mungkin sudah tidak ada, Mas. Oke, udah nggak ada ya. Oke, kalau gitu saya akhiri sesi kali ini. Atas perhatiannya terima kasih. Silakan kembali ke aktivitas masing-masing. Nanti kita besok ketemu lagi di materi analisa bisnis. Oke. Baik, Mas. Thank you. Assalamualaikum. Pagi. Mas. Terima kasih, Mas. Mas. Salam.